siap menerima pelajaran ya? Ya, Bu. Oke, anak-anak, Ibu ingin mereview kembali materi pada pelajaran kita minggu yang lalu. Kira-kira ada yang masih ingat? Masih, Bu. Tentang apa tuh materi minggu yang kemarin? Perangkat lunak. Apa tuh perangkat lunak? Ibu. Perangkat lunak adalah seperangkat komponen-komponen yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Seperangkat alat lunak yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Bagus, itu jawabannya yang benar ya. Yang kedua lagi? Saya koreksi dari awal. Oh, iya, oke. Perangkat lunak itu perangkat yang hanya dapat bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang atau diraba. Oke, jadi perangkat lunak itu sebenarnya seperangkat alat lunak yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Ya, itu yang dinamakan dia perangkat lunak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mendefinisikan apa itu perangkat keras. Ya, mendefinisikan pengertian dari perangkat keras. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang terdapat pada perangkat keras. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada perangkat keras. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kamu lebih mengetahui apa itu perangkat keras. Oke, baik. Setelah kamu melihat video tadi yang baru Ibu sajikan, kira-kira apa yang kamu lihat tadi pada video tersebut? Saya Ibu. Ya. Tentang peralatan masukan. Contohnya mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Oke, yang lain lagi, apa lagi yang ada pada video tersebut? Saya Ibu. Contoh alat output, misalnya monitor, printer, speaker. Saya Ibu. Oke, apa lagi? Ada peralatan proses yaitu prosesor, motherboard. Peralatan proses ya. Oke, jadi video tersebut tadi itu terdiri dari beberapa komponen-komponen yang ada pada perangkat keras. Oke, baik. Sekarang waktunya kalian literasi membaca buku tentang perangkat keras. Buku Informatika halaman 84 sampai dengan 87.
Yo baca. Di situ ada banyak komponen-komponen pada perangkat keras. Oke, sudah selesai membaca? Sudah, Ibu. Kira-kira apa itu perangkat keras? Ibu mau bertanya, apa itu perangkat keras? Saya Ibu. Perangkat keras adalah sejenis perangkat keras yang dapat dilihat dan dapat dipegang. Oke, baik juga. Terus yang lain lagi? Ibu. Oke. Perangkat keras adalah perangkat yang dapat dilihat dan dapat dipegang dan terdapat tiga komponen dalam perangkat keras. Oke, bagus sekali ya. Yang lain lagi di belakang? Kamu membaca tentang apa tadi? Kira-kira apa membaca tadi? Hasil literasinya kalian apa tadi? Untuk perangkat keras ada ini input jenis ada perangkat mouse dan keyboard. Oke, baik. Ya, jadi perangkat keras itu dia terdiri dari ada alat input, alat proses, alat output. Supaya jangan takut untuk pulang-pulang, supaya kita sama-sama semangat pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam diskusi kelompok, ya. Kelompok ini Ibu bagi secara heterogen, ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Ibu akan bagi ke KPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 tentang pengertian dari perangkat keras, ya. Kelompok 1, kelompok 2 jenis-jenis perangkat keras, kelompok 2, kelompok 3 fungsi dari komponen-komponen perangkat keras yang ada pada gambar ya. Oke.
menjelaskan tentang perangkat keras. Pengertian perangkat keras adalah seperangkat alat keras yang dapat dilihat dan dapat dipegang. Masalah yang sering ditemukan dalam mengoperasikan komputer yaitu ketika salah satu komponen dari komputer tidak ada, maka komputer tersebut tidak dapat digunakan karena komponen-komponen komputer tersebut saling berhubungan. Solusinya yang dapat ditemukan juga yaitu mencari perangkat yang tidak ada. Misalnya, kalau tidak ada keyboard, maka harus disediakan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk satu tentang pengertian daripada perangkat keras. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 tentang jenis-jenis perangkat keras. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih moderator karena telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi kami kelompok 2 mengenai jenis-jenis komponen perangkat keras. Jenis-jenis komponen perangkat keras ada 5, yaitu instruksi dasar input, instruksi dasar proses, instruksi dasar output, peralatan penyimpanan atau backing string, dan peralatan tambahan atau peripheral. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Yang kedua, instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware atau tidak keduanya. Yang ketiga, instruksi dasar output. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Yang keempat, peralatan penyimpanan atau backing string. Dan yang kelima, peralatan tambahan peripheral. Merupakan perangkat peripheral yang berada di dalam case komputer. Perangkat peripheral eksternal merupakan perangkat peripheral yang berada di luar case komputer. Sekian dari hasil diskusi kami akan membuka tanya jawab. Pada kelompok yang bertanya, kepada kesempatan saya beri. Kepada Saudari Clara, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi. Bagi saya sebagai dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah jenis-jenis komponen keras itu ada hubungan kerja dengan perangkat lain? Menurut kelompok kami, Saudari Clara, ia ada karena tanpa jenis-jenis komponen perangkat keras tersebut komputer tidak bisa dioperasikan dan tidak bisa dikerjakan karena masing-masing tersebut saling mendukung dan bekerja sama. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 tentang jenis-jenis dari komponen perangkat keras. Sekarang kelompok 3, ya. Kelompok 3 tentang fungsi dari masing-masing komponen perangkat keras. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Feby, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat dari perangkat-perangkat keras. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk atau sering juga disingkat menjadi motherboard.
ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem pada komputer. Ketiga, hard disk. Hard disk drive atau HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Keempat, keyboard. Ini gambar. Gambar daripada keyboard. Lanjut. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf atau angka. 5. Mouse. Mouse, seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjukkan aplikasi yang ingin dijalankan. 6. Printer. Printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas. 7. Monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Baik, sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai prosesor. Apabila inti dari prosesor ada yang rusak atau lepas, itu diperbaiki atau dibedakan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk itu kami akan langsung menjawab pertanyaan. Jadi dari hasil diskusi kami, apabila salah satu pin pada prosesor itu mengalami rusak atau bengkok sedikit begitu, kita tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi kita harus beli ulang. Kalau ini tidak bisa digunakan lagi, bagaimana tidak akan ada di dalam komputer? Jadi kalau misalnya itu data dari hard disk belum dipindahkan ke Komputer. Dari komputer belum dipindahkan ke alat penyimpanan atau hard disk, maka file yang berada di dalam komputer itu akan hilang bersamaan dengan dia punya proses. Data di dalam Bagian data yang ada di komputer itu otomatis akan hilang jika belum kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa menurut kelompok kalian motherboard menjadi pusat atau induk dari komponen komputer? Baik, kami akan langsung menjawab. Karena pada motherboard ini sudah semua komponen-komponen itu berada pada motherboard. Jadi ini motherboard itu dikatakan sebagai induk dari semua komponen yang berada di dalam komputer. Baik, apakah saudari Penti sudah bisa memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Iya, saya sudah. Terima kasih. Oke, Ibu ingin meluruskan ya. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 itu, apakah kalau di prosesor itu ada salah satu pin yang rusak atau bengkok itu, secara otomatis itu berarti komputer itu tidak bisa kita operasikan lagi. Ya, karena prosesor itu dia sangat penting sekali ya, dia sangat vital dalam kita menggunakan komputer. Ya, dia merupakan otak dari semua rangkaian-rangkaian komputer itu. Ya. Terus yang kedua tentang motherboard. Motherboard itu adalah induk dari semua komponen-komponen. Dia melekat menyatu pada papan motherboard. Ya. Jadi ada prosesor, ada alur RAM, ada kabel data, atas, semua pin group, jumper itu dia ada di dalam motherboard. Makanya motherboard itu dibilang sebagai induk dari semua komponen-komponen yang melekat menyatu pada papan motherboard. Ya, mungkin itu saja yang Ibu tegaskan. Terima kasih, Bu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semua kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kalian yang begitu bagus, dan
dari perangkat input sampai dengan perangkat output dan perangkat ini penyimpanan sementara ya. Oke, baik. Yang pertama ada alat proses input. Yang dimaksud dengan proses input yaitu alat untuk memasukkan data. Alat untuk memasukkan data itu yang pertama ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon. Terus yang pertama mouse. Mouse itu fungsinya untuk memindahkan kursor atau printer secara cepat. Terus yang kedua ada keyboard. Keyboard itu alat untuk memasukkan huruf, angka, dan karakter. Terus fungsi lain daripada keyboard, dia umpamanya kalau kita mau simpan data ya, mau simpan data bisa kita langsung tekan secara bersamaan kontrol dengan huruf S. Tekan secara bersamaan, maka data kita akan tersimpan. Ya. Fungsinya itu untuk menghindari kalau listrik mati, maka data kita tidak akan hilang. Yang berikut itu ada alat scanner. Alat scanner fungsinya untuk memindai dokumen, berbagai dokumen dengan lebih cepat ya. Misalnya kita mau kirim data ke provinsi atau mau kirim laporan, kita tidak perlu lagi pergi ke kantor pos ya, atau pergi di JNE untuk pos itu surat. Tetapi surat itu bisa kita scan. Hasil dari scan itu yang kita kirimkan kepada tujuan yang mau kita kirimkan ya. Itu scanner. Apalagi mikrofon itu alat untuk memasukkan suara. Kalau kita mau dengar lagu atau apa supaya jangan ada yang ganggu, maka kita menggunakan mikrofon. Terus yang berikut lagi apa setelah mikrofon? Alat input yang lain lagi apa kita ambil pada pelajaran ini? Yang pertama, kalau kita bicara tentang hardware itu berarti dia terdiri dari ada 5 peralatan yang harus kita siapkan ya. Yang pertama peralatan masukan dari input ya. Kami sudah berikan contoh-contohnya. Terus yang berikut ada peralatan proses. Kamu sudah berikan contoh-contohnya. Terus yang berikut ada peralatan keluaran ya. Kamu sudah jelaskan juga. Terus peralatan penyimpanan atau backing stroke. Kalian sudah jelaskan juga. Terus ada peralatan tambahan. Bagaimana? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan kasih kamu tugas. Ya, silakan kamu menulis. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hardware. Yang kedua, berilah contoh masing-masing dua contoh ya, berikan dari perangkat misalnya ada alat input apa-apa di contoh ya. Kita berikan 2 saja. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis dari perangkat keras. Minggu depan kita akan belajar tentang brainware. Ya. Brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer. Ya. Orang yang menggunakan komputer. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Nona Ina untuk pimpin kita dalam doa. Pada bulan berikut dijelaskan yang segala masa